Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Semua boleh serukan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita beri tepuk tangan memuliakan Tuhan Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala yang memberikan kesempatan ini. Baik, saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membawakan sebuah tema kebenaran yang saya ambil judulnya Janji Roh Kudus itu dicurahkan, akhirnya digenapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, orang Kristen, kita meyakini, mempercayai bahwa semua yang ditulis dalam Alkitab kita, buku yang kita jadikan dasar iman kita, bahwa sesuai janji firman bahwa semuanya pasti digenapi. Katakan amin. Haleluya, pasti digenapi. Nah, kita akan belajar kebenaran tentang bagaimana Tuhan menggenapi janjinya, kepada siapa dan kapan. Mari kita akan memulainya dengan membaca sebuah catatan, atau saya kutip dari khotbah Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat 21. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat 21. Saya jemput kita semua berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Mulai ayat 14 akan dibacakan oleh saya bersama-sama dengan semua orang tua. Kemudian ayat 15 akan dibacakan oleh semua anak-anak muda termasuk sekolah minggu yang sudah bisa membaca. Kita akan bergantian sampai ayat 21. Puji Tuhan. Pertama, saya bersama para orang tua, kita akan baca ayat 14 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu." Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pencurahan Roh Kudus atau yang kita namakan perayaan Hari Pentakosta adalah sebuah fenomena gereja, ya, sebuah kejadian yang pernah terjadi pada gereja Tuhan dan terus terjadi sampai hari ini. Itu adalah bukan sebuah peristiwa yang tiba-tiba terjadi, atau sebuah peristiwa yang terjadi hanya karena luapan emosi dari umat-umat Tuhan atau orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi hal ini adalah sebuah janji dari Tuhan. Hal ini adalah sebuah komitmen Tuhan terhadap gereja, bahwa akan hadir pekerjaan Roh Kudus yang dikatakan atau yang kita baca tadi adalah hal-hal yang
boleh dikatakan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa. Saya kekurangan waktu untuk menggambarkan bagaimana pekerjaan Roh Kudus yang pernah terjadi. Setidaknya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah ada di KKR malam kedua hari ini. Bahkan tadi di ibadah, di awal ibadah kita mulai mengalami ya, kembali bisa melihat, kembali bisa merasakan apa yang dijanjikan atau apa yang pernah dialami. Dalam merenungkan khotbah ini saya teringat kata penutup Bapak Gembala tadi pagi kalau saya tidak salah, bahwa kita semua ini ada dalam berbagai macam keadaan ya. Ada orang-orang tertentu yang memang belum pernah mengalami atau memiliki pengalaman dengan Roh Kudus dalam arti baptisan Roh Kudus ya, belum mengalami bahasa-bahasa yang diberikan Roh Kudus, bahasa roh, sehingga Bapak Ibu ada yang datang saat ini dengan tentu ada kerinduan yang besar ya. Saya percaya orang-orang, anak-anak Tuhan yang memahami betapa pentingnya Roh Kudus di hidup kita, kita memiliki hasrat yang besar untuk dipenuhkan Roh Kudus. Katakan amin. Ya, kita punya anak-anak. Saya sengaja memang tadi anak saya masih tidur, sudah 5:30. Ya, saya angkat dia. Ya, dan saya langsung bawa di kamar mandi. Kasih siram di air. Kenapa? Karena kita ada renungkan ini, kebenaran ini, bahwa ternyata Tuhan ya, Tuhan akan berkarya terhadap semua orang. Amin. Ya, banyak kali orang yang ingin dipenuhi Roh Kudus itu menganggap, wah mungkin saya, mungkin bukan saya. Ya, bahkan kadang-kadang menjadi sedikit negatif ketika Anda datang dalam acara-acara perayaan Hari Pentakosta ini. Kita sepertinya datang mau menonton, ya, mau melihat bagaimana ya mereka dipenuhi Roh Kudus. Anak-anak sekolah minggu ya, atau remaja-remaja masih berpikir, itu kok orang-orang dewasa ya, kalau lagi orang tua doa, saya mau lihat-lihat. Tadi pagi atau kemarin pagi, saya sudah lupa jelasnya, Bapak Gembala minta tim pastoral mendoakan anak-anak, dan saya lihat anak-anak kita itu lipat tangan, tutup mata ya, kecuali beberapa anak yang belum paham, termasuk anak saya ya. Tetapi yang beberapa sudah SD itu tutup mata sungguh-sungguh. Hati saya tergugah ya. Saya berusaha untuk doakan lebih lama, karena aduh kasihan Tuhan, dia ini sungguh-sungguh berkati ini anak, urapi ini anak. Nah, sekali lagi saya ingin garis bawahi bahwa Tuhan ya menginginkan agar kita semua mengalami pengalaman ini. Atau yang kedua, saya catat sini tapi tidak terlalu lengkap, Bapak Gembala akan melengkapi. Ada mungkin orang yang sudah pernah mengalami baptisan Roh Kudus, tapi sayang sudah beberapa waktu lalu ya, sudah jarang atau bahkan sudah beberapa tahun tidak lagi menikmati. Apalagi kita diperhadapkan dengan masa pandemi yang barusan, membuat pertemuan-pertemuan seperti ini terbatas. Sehingga kita merasa haus akan pekerjaan Roh Kudus. Ataukah yang ketiga, Bapak Gembala sampaikan, ataukah kita adalah orang-orang yang sementara menjaga api itu terus menyala di hidup kita. Apa tujuannya kita ada di sini? Tujuan kita ada di sini seperti khotbah tadi malam, supaya kita menunjukkan kuasa itu, menjadi saksi bagi orang-orang bahwa pekerjaan Roh Kudus itu ada dan masih bekerja sampai hari ini. Katakan amin. Mari kita satukan kerinduan kita Bapak Ibu untuk memahami bahwa Tuhan mau mencurahkan Roh Kudus-Nya. Amin. Di slide saya yang ke-6 di sini saya sengaja tulis begini. Roh Kudus telah dicurahkan, digenapi bagi kita. Ada dua pertanyaan yang ingin saya jawab dalam khotbah malam ini.
Pertama adalah Roh Kudus itu dicurahkan kepada siapa? Di awal tadi saya sudah bilang kan, mungkin ada beberapa di antara kita merasa bahwa Roh Kudus itu untuk dia, untuk hamba Tuhan, untuk orang dewasa, atau mungkin mohon maaf, dalam keberadaan kita merasa, saya sudah pernah, ya biasa kok itu. Apa kok mau jadi kalau dipenuhi Roh Kudus? Begitu kok, habis itu selesai. Malam ini saya ingin tegaskan tidak seperti itu Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Dalam khotbah saya di hari Minggu yang baru-baru, saya menyampaikan bahwa Roh Kudus itu, firman Allah berkata bahwa Roh Kudus itu berguna baik untuk kehidupan rohani kita maupun untuk kehidupan jasmani kita. Roh Kudus itu berguna dalam semua hal di hidup kita. Katakan amin. Saya membuat pertanyaan, apakah ada di antara kita yang tidak perlu penolong? Di semua aspek hidup kita, saya yakin bahwa kita ada keterbatasan, sehingga kita perlu Roh Kudus sebagai penolong kita. Katakan amin. Dalam banyak hal di hidup ini kita banyak kali menghadapi pertanyaan-pertanyaan kehidupan yang mungkin sampai kita temui jalan buntu, sepertinya tidak ada jawabannya. Kabar baiknya adalah Roh Kudus mampu memberikan kita hikmat untuk memahami situasi-situasi, kondisi-kondisi yang sementara terjadi di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Dalam kehidupan kita, kita semua perlu yang namanya penyegaran, bahasa gaulnya healing. Ya, kita perlu dihibur, ada sesuatu yang bisa menyenangkan, membuat kita tertawa. Bagi beberapa orang harus mengeluarkan uang yang sangat besar untuk merasakan sukacita, healing, damai. Tetapi bagi anak Tuhan, Roh Kudus hadir bagi kita untuk apa? Untuk memberi penghiburan bagi kita. Katakan amin. Haleluya. Alkitab mencatat sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Saya mengingat Pak Gembala khotbah, sukacita keselamatan. Sukacita karena kita diselamatkan oleh Tuhan, itu adalah sukacita yang tidak dapat terkatakan, sukacita yang tidak tergantung pada situasi dan kondisi, sehingga membuat kita anak Tuhan. Banyak kali orang bilang, kamu selalu kelihatan bersukacita, padahal ada masalah. Kenapa kita selalu bersukacita? Karena Roh Kudus menghibur kita. Katakan amin. Haleluya. Sehingga saya ingin katakan bahwa Roh Kudus itu dicurahkan ya kepada siapa? Nah, sebentar kita akan jawab. Dan kedua, kapan Roh Kudus itu dicurahkan? Ya, Alkitab berkatakan kepada murid-murid Yesus bahwa engkau harus menunggu di Yerusalem sampai kuasa itu dicurahkan bagi kita. Nah, sekarang apakah kita juga harus ke Yerusalem untuk menunggu di sana? Mari kita akan bersama-sama merenungkan bagian ini. Sedikit bocoran saya kasih di gambar yang ke-7 ini, bahwa Roh Kudus itu bekerja sesuai ayat-ayat yang kita baca tadi, yang merupakan kutipan Petrus dari kitab Yoel, bahwa Roh Kudus itu akan dicurahkan kepada semua manusia. Amin. Yang kedua adalah tentang waktu. Kapan? Alkitab tulis pada waktu, pada hari-hari terakhir. Nah, kita akan belajar bagian pertama di slide saya yang ke-8. Ya, Roh Kudus dicurahkan kepada siapa? Mari kita baca Yoel pasal 2 ayat 28 bagian A, atau rujukan dari kitab Kisah Para Rasul tadi. Yoel 2 ayat 28, Alkitab berkata begini, kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas apa, Bapak Ibu, orang baca sama-sama, semua manusia. Nah, ini ada kabar baik. Roh Kudus itu akan dicurahkan kepada semua manusia.
Nah, kalau boleh balik di diagram yang tadi, semua manusia itu siapa? Ayat yang kita baca tadi yaitu merujuk kepada siapa? Di sini dibilang kepada, atau orang baca ulang Kang, orang baca ulang Kisah Para Rasul tadi ya, naik ke atas ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Semua manusia itu siapa saja? Bapak Ibu lihat bagaimana Alkitab begitu detail menulisnya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Haleluya. Saya baca kata anak-anak ini menunjukkan kepada anak-anak kecil, ya, menggunakan bahasa Inggris child. Child itu artinya anak kecil. Artinya apa? Nah, ini ada anak-anak sekolah minggu ya di gereja kita. Bapak Gembala memberikan ruang bagi anak-anak kita untuk diperhatikan. Bahkan dalam doa-doa khusus mereka duduk ya. Mungkin sebentar kan Pak Gembala, anak-anak diatur datang di depan. Kenapa? Karena Alkitab bilang Roh Kudus itu akan dicurahkan mulai dari anak-anak kecil. Haleluya. Itu alasan tadi saya mandikan anak saya yang sementara tutup mata. Kita pikir, aduh, ini bagus sekali ini. Haleluya. Bahwa Roh Kudus itu memulai berkatnya bagi anak-anak. Bahkan karunia yang diberikan apa? Anak-anak akan bernubuat. Wah, saya kurang waktu untuk menjelaskan semuanya ya. Tapi orang lanjut. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Nah, teruna-teruna muda ini saya baca ini artinya anak-anak muda. Bahasa Inggris pakai youth. Nah, di gereja kita kan ada kids, ada youth. Nah, kalau tadi kids, sekarang youth. Haleluya. Haleluya. Anak-anak muda, Alkitab berkata akan diberi penglihatan. Wah, ini sesuatu hal yang supranatural. Yang melihat, penglihatan ini kan melihat sesuatu yang apa? Sesuatu tentang keadaan-keadaan di luar alam sadar kita sebenarnya ya. Kita melihat sesuatu tentang masa depan atau sebuah pembukaan terhadap sesuatu. Ini adalah karunia yang istimewa. Kemudian berikut, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah, ini orang tua. Ya, kalau di gereja kita, ini orang tua ini ada kategori pria, ada kategori wanita. Alkitab berkata semua orang tua itu akan diberi karunia ketika Roh Kudus itu dicurahkan. Kemudian ayat 18, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Saya baca bagian ini merujuk kepada orang-orang yang memberi diri melayani Tuhan. Tuhan akan kasih karunia untuk bernubuat. Apa nubuat? Menyampaikan kebenaran, menyampaikan firman. Artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Roh Kudus itu datang, Dia akan melawat semua orang. Haleluya. Haleluya. Di sini tidak ada cerita tentang kalau dia cuman hamba Tuhan. Justru pada bagian ini, hamba-hamba Tuhan itu bukan berarti penting tidak penting ya. Tetapi Tuhan sengaja menulis bahwa anak-anak yang dianggap anak-anak kok mau apa? Ya, Bapak Gembala kita mengajar orang-orang tua, anak-anak kecil, bayi pun bawa di hadirat Tuhan. Kalau dia banakal, orang berupaya kasih tenang. Tapi kalau dia masih ribut, gereja ini memahami keadaan anak-anak. Haleluya. Ya, kecuali tentu sesulan marah-marah Pak Om Bram. Jangan lari-lari. Om Bram, sini. Oh, itu tentu hal yang tidak wajar ya. Tapi kalau dia anak-anak
ya wajar, dan mari kita berusaha tenangkan dan biarkan mereka terbiasa di hadirat Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Ini menjadi budaya di gereja ini, dan mari kita bangun ini bahwa anak-anak juga di hadapan Tuhan menjadi target di mana Roh Kudus itu dicurahkan. Katakan amin. Haleluya. Jadi jadi semua orang. Tetapi saya coba merenungkan bagian ini Bapak Ibu. Mari kita lihat di 1 Samuel 16, atau saya mulai dari 2 Tawarik 16 ayat 9. 2 Tawarik 16 ayat 9, Alkitab bilang begini: karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saya langsung baca 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu ketika Raja Yehuda bernama Asa, dia menghadapi perang saudara bersama Raja Israel. Nah, untuk menghadapi peperangan ini, Raja Asa kurang percaya diri. Kenapa? Karena Raja Israel itu punya orang di belakangnya, yaitu Raja Aram, yang bersekutu melawan orang Israel. Di tengah situasi terdesak ini, apa yang dilakukan oleh Raja Yehuda atau Asa, Raja Asa? Dia akhirnya menyogok Raja Aram untuk tidak menolong Raja Israel. Padahal cerita sebelumnya, Tuhan memberikan kemenangan kepada Raja Asa. Kenapa? Karena Raja Asa mengandalkan Tuhan. Tetapi pada kali ini, Raja Yehuda atau Asa ini tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan money, uang. Apa yang terjadi? Datanglah firman ini. Tuhan marah kepada Raja Asa. Tuhan berkata bahwa sebenarnya Tuhan mau kasih kuasa kepada Raja Asa, tetapi karena dia sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan, maka apa yang terjadi? Tuhan tidak lagi beri dia kekuatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kita punya kebulatan hati untuk mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Memang Roh Kudus dikaruniakan kepada semua orang, janji firman. Sekali lagi, Roh Kudus diberikan kepada semua usia. Roh Kudus diberikan kepada semua jabatan di gereja, mau dia jemaat, mau dia hamba Tuhan, semua punya karunia-karunia yang dijanjikan Tuhan. Tetapi siapa yang menerima janji ini? Alkitab dalam firman ini, saya menangkap pesan firman ini. Tuhan cari orang yang bersungguh hati. Haleluya. Tuhan cari orang yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu, memang di gereja kita ini, kita ada double porsi 2 hari ini ya. Kita doa subuh dan kita ibadah lagi malam ini. Dan saya lihat jemaat antusias. Mahasiswa-mahasiswi RMK, meski ada kuliah sepanjang hari, ada tugas-tugas rutin, orang ini berusaha. Kenapa? Orang berusaha sungguh-sungguh. Katakan amin. Haleluya. Meskipun ada tugas video pembelajaran, mau kumpul ini malam jam 12, ini cuma orang-orang tertentu. Meskipun mungkin tadi dikerja kurang cepat-cepat, kita yakin Tuhan ada lihat tadi kita ada kasih mandi, tapi anak lagi tutup mata dia, kok kita sirang di air. Karena kita mau sungguh-sungguh kasih siap kita pe anak supaya dia diurapi oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Alkitab berkata di 1 Samuel 16 ayat 7, sebuah peristiwa bagaimana Tuhan mau memilih lewat
Nabi Samuel mau pilih raja Israel pengganti Saul, Raja Saul. Tuhan perintah kepada Samuel, engkau pergi mempersembahkan korban dan undang Isai dan anak-anaknya. Bapak Ibu, kita tahu Isai ini ya punya anak-anak. Anak paling kecil itu namanya Daud. Ya. Dan apa yang terjadi ketika Samuel mau memilih raja, tampil Eliab, kakak dari Daud, badan tinggi besar kata Alkitab, ya, kelihatan memang berwibawa. Kemudian apa yang dikatakan Samuel dalam hatinya? Inilah orang yang diurapi Tuhan. Kemudian datanglah firman ini, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita datang pada Tuhan, ya, bukan berarti kita tidak penting ya berbusana yang pantas. Saya tadi memberitahu kepada istri saya ada pilihan baju ya, batik dan berdasi. Kemudian istri saya cari-cari ini batik ini. Dia bilang begini, ini batik ini berapi-api. So lama nak pakai, ini kesempatan. Ini kok kita petrik karena kita so rasa begitu ini WL. Kita rasa kok semuanya Om Hawe coba hot bagang ngeri tuh. Memang dia pakai dasi, hampir sampai di kaki dia pakai tuh dasi. Tuh pakai logo Roh Kudus lagi, oh no. Kita rasa-rasa tadi karena aduh kita pakai mar ini berapi-api saudara ya. Bukan tidak penting kita berbusana ya. Jujur saya di gereja ini saya yang paling apa ya, di antara pastoral saya yang paling tukang kasih ingat pakai bagus. Om Bram seringkali pakai jasnya nak jakancing tuh. Dengan Pastor Kia, kita kirim itu dari orang nak mau dengar apa kita kirim itu apa pelatih para pejabat-pejabat pe video. Kalau berdiri pakai jas, kalau duduk buka, DP kancing, kalau berdiri pasang. Tuh supaya bagus. Tapi Bapak Ibu, lebih dari itu pandangan manusia. Pak Gembala ajar kita melayani Tuhan di hadapan manusia. Jadi tentu berpakaian yang pantas, ya, yang pantas. Tapi apa yang menjadi konsentrasi Tuhan? Tuhan pe konsentrasi torang pe hati. Amin. Meski semua manusia Tuhan janji kasih Roh Kudus, tetapi yang Tuhan kasih kuasa itu hanya kepada orang yang hatinya Tuhan lihat benar. Amin. Dari 603.550 orang Israel yang berusia 20 tahun ke atas yang bisa mengangkat pedang, hanya 2 orang yang akhirnya masuk tembus tanah perjanjian. Saya bagi di kalkulator, kalau dari persentasi dorang cuma 0,03 kali 33%, atau dalam 300.000 orang cuma 1. Mahasiswa RMK so berapa ini? Saya baca divisi STT RMK 1 juta murid. Wah. Jadi kalau bahagi 3, 0,003%, kalau pakai sejarah Israel ya, dari 1 juta bagi 3 berarti cuma 4 orang dari 1 juta. Itu pun talebe parafel, karena sebenarnya cuma 3, orang. Kalau pakai itu, kenapa Alkitab tulis, saya tidak punya waktu lagi baca, bahwa kenapa Yosua dan Kaleb 2 orang itu berhasil tembus tanah perjanjian? Karena Alkitab bilang apa? Karena mereka berdua bersungguh hati dengan Tuhan. Haleluya. Nah, kalau datang di sini anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, siapapun kita, mari kita datang dengan kesungguhan hati pada Tuhan. Amin. Haleluya. Bahkan Yesus ajar, apabila engkau mau datang mempersembahkan korban kepadaku, engkau periksa apakah ada sesuatu di hati saudaramu mengenai engkau.
Bapak Ibu, kalau orang renungkan nih ayat ini, kita bilang, oh Tuhan. Ternyata ketika orang mau datang pada Tuhan, orang bukan cuma periksa orang pe hati. Orang berpikir le orang pe hati terhadap orang. Aduh, ini memang, wah. Kenapa? Karena bagi Tuhan masalah hati itu penting. Amin. Alkitab berkata, dari hati kita terpancar semua kehidupan. Amin. Dari hati kita muncul kalau ada pikiran-pikiran jahat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya belajar teori komunikasi. Dan salah satu item yang saya kaget saya baca situ begini. Tidak semua orang yang menatap kita sementara kita bicara, itu dia benar-benar sementara memperhatikan kita. Apalagi kalau dia jabat tandu-tandu sedikit. Bukan karena dia iyo, ya bisa saja karena ada hal yang lain. Bisa saja dia haga-haga Pak. Kita ada khotbah ini, dia pikiran dulu kita video. Aduh, di menit ke-7 baru, kita PowerPoint, kaget. Nggak tahu, belum kelar, jam berapa ini? DP patokan jam 11.59 detik. Karena jam 12 pesawat semua berangkat. Tuh, nggak semua orang ya ada di sini, hatinya juga ada di sini. Haleluya. Apalagi kalau yang pegang-pegang HP, kita jabat curiga sedikit. Kecuali Bapak Gembala kita maksudnya nak curiga. Tapi minta maaf yang tim pastoral. Mar kalau lain apalagi mahasiswa ada mahasiswa, kita curiga sekali. Kita memang jahaga-haga terus pengen DP jari. Kalau DP jari cuma sekali-sekali begini, oh Alkitab itu. Tapi kalau dia cepat-cepat, bapak gini dang, cik, oh kita feeling dosa dang tuh. Kaki dia ada baca tuh Alkitab setahun mar cepat, tuh kita orang juga jangan, tuh kan dia ada ini khotbah ini kurang mengerti kita lebih baca Alkitab. Hanya Tuhan yang tahu semuanya, hitamnya jalan yang kita lalui. Haleluya. Makanya teman-teman yang dikasih biar mau bahuk di belakang sana. Tuh, kalau ada buka HP, buka Instagram, TikTok, apalagi komen, Tuhan tahu. Apalagi ada mahasiswa-mahasiswi ini yang pernah nak lulus pak kita. Kung kita dapat seingat video jam 11:59, aduh dia sudah mau. Tuhan ini dosen ini kok model begini. Aduh dia selalu ingat DP dendam. Ada dulu itu film Dendam yang Membara. Dia bukan baapi Pantai Costa, baapi dendam. Nanti menarik kalau link itu sekolah di RMK, kita dapat apa dia? Ampuni saya. Karena Alkitab bilang tuh mesti lihat orang perasaan. Marso sarjana kita yakin Tuhan kita kasih lulus. Haleluya. Tuhan tahu orang hati, amin. Ada marah-marah pak orang, aduh kita baru-baru ada urus perkelahian. Tapi bukan antara Israel dengan Palestina. Antara karyawan saya. Kemudian kita bilang begini, kawan, siapa ngoni dua baklai? DP intinya Bapak Ibu adalah dorang ini baku sedu kong satu tersinggung. Oh, begitu, kum baku baki. Sini. Kita tanya, kira-kira selain di toko ini, ngana pekerja di tempat-tempat lain, ada ndak orang boleh baku sedu pangana? Dia bilang ada kok. Kita kasih balel itu satu. Ngana le kalau jaba baku sedu, gua jelilia orang. Kalau orang dah baba api-api jangan baku sedu. Memang ikut tampias. Tuh ada tuh orang bilang tuh, tas sontong kacili, tapelah besar. Kadang-kadang ada orang kan dari rumah dia pi kerja, dari rumah DP istri so marah-marah. Tagihan lah, tuh inilah itulah masalah sekolah anak lah. Oh, sampai di tempat kerja orang pi baku sedu akang. Langsung memang tampias. Jurus harimau menabrak gajah.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dimanapun kita bisa sakit hati, bisa disakiti oleh orang. Betul tidak? Yang jadi masalah adalah orang ini jaga nak tong pe hati atau nyanda. Amin. Kalaupun ada saudara somara, malam ini kalau saudara ingin menikmati karunia Roh Kudus itu yang dijanjikan bagi semua orang, mari orang lepaskan pengampunan. Amin. Saya pernah baca buku bagaimana mengampuni orang. Pertama adalah berpikirlah bahwa mungkin Anda juga pernah buat kesalahan yang sama kepada orang lain. Sengaja atau tidak sengaja. Ada kan tuh orang memang datang-datang, mana rupa sogode hah? Ini maksudnya sembarang-sembarang bercerita, padahal dia dia 7 hari 7 malam cuma makan angin. Kalau dia dapat ingat Kentucky, dia makan angin. Bahkan lain kali tuh Kentucky kita pernah dengar orang diet, dia cuma aja bobo, dia makan tuh nasi. Tuh, cuma, aduh ini dunia. Saya pernah dengar khotbah dari seorang hamba Tuhan. Dia bilang, di jalan itu banyak sekali truk sampah. Kita pikir bagaimana itu banyak truk sampah. Yang DP sampah so full, sehingga kalau orang badekat pak truk sampah itu bobo. Kadang-kadang DP sampah juga jatuh bisa menimpa mobil kita. Kemudian dia jelaskan, begitupun kehidupan. Kadang-kadang di dunia ini banyak sekali orang yang banyak DP masalah. Sehingga ketika orang tak baku dapat dengan orang ketimbang DP masalah. Jadi bagaimana orang pesikap? Orang batenang-tenang, amin. Saya pernah lihat ada orang bakalai datang di pastori. Waktu itu saya ada di rumah gembala, tapi bukan gembala di sini. Gembala di Manado. Datang bapak, baku dusu, kaget opak gembala bilang, boleh batenang ngoni dua, coba bicara satu-satu, kenapa ini? Opak gembala, dia kuat. Siapa dia? Dia ada harga jahat apa kita? Oh, kong dia ada bikin rusak kenapa apa? Nggak, no, dia cuma ada harga jahat. Oh nyanda Pak Pendeta, satu bilang, nggak, kita kan no, karena orang pe jalan sempit ya kita harga no Pak dia. Oh nyanda nggak ada harga jahat apa kita? Semua bakalai cuma masalah baku haga. Kalau baku haga kok jatuh cinta tuh orang kalau baku haga jatuh. Tapi ini kalau baku haga kok bakalai bagaimana kira-kira? Haleluya. Haleluya. Saudara, saya baca tentang Tuhan melihat hati ini, saya cari di kata bahasa Inggris, dia pakai kata inspect. Sama dengan kalau bahasa Indonesia itu yang diadopsi, inspeksi atau periksa. Haleluya. Tuhan periksa orang pe hati. Amin. Dia ini ada datang mau apa? Nah, Tuhan periksa. Tuh. Oh, dia ada datang karena ada teman ada paksa. Tuh. Dia ada datang karena kalau enggak datang, oh bahaya. Tapi setidaknya ketika orang ada di sini, mari orang bangkitkan orang pe hati. Orang rindu akan hadirat Tuhan. Amin. Amin. Kalau ada salah-salah, ada masalah di hati, mari sambil dengar ini firman Tuhan. Saya mau mengampuni. Ada itu lagu bilang, mengampuni dan melupakan. Saya memang pikir itu tidak mudah. Tapi kita pikir bagaimana cara melupakan? Oh gampang Pak Gembala khotbah kemarin. Bagaimana kalau ada orang baku salah akan satu jadi salah, hilang DP baik. Betul itu pepatah bilang, nila setitik merusak susu sebelanga. Satu belanga DP baik, satu nila langsung. Apalagi kalau tuna. Cuma Sadiki yang tak tahu, cuma Sadiki yang mengerti. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau ada DP salah, coba orang putar. Alkitab bilang kan, apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang sebut kebajikan, pikirkanlah itu. Katakan amin. Amin. Kalau orang ingat orang pe salah, ya. Kalau di sini ada mahasiswa ingat kita tidak kasih lulus satu mata kuliah, mari Anda ingat, banyak mata kuliah kita ada lulus. Puji Tuhan. Haleluya. Atau nanti kalau ada mahasiswa tidak lulus kita pe mata kuliah, mari jangan nilai saya. Nilailah dosen-dosen yang lain yang baik hati.
Katakan amin. Haleluya. Berikut, Roh Kudus akan dicurahkan kalau tadi kepada siapa? Jawabannya kepada semua orang. Katakan amin. Siapa semua orang itu? Orang-orang yang ketika Tuhan lihat hatinya benar. Amin. Karena apa? Saya pernah baca ada di posting baru-baru khotbah Bapak Gembala beberapa tahun lalu, bahwa kenapa penting jaga hati? Karena di hati itu Tuhan tinggal di sana. Amin. Jadi kalau saudara ada amarah, ada dendam, ada pastiu orang, Tuhan lihat ada sama-sama di situ. Haleluya. Mari orang lepaskan pengampunan, katakan amin. Yang kedua adalah Roh Tuhan itu dicurahkan kapan? Mari kita lihat Yoel 2 ayat 29. Yoel 2 ayat 29. Alkitab bilang begini, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, ini kata hari ini Bapak Ibu ada dalam bukan single tapi jamak atau banyak hari. Ya, ada banyak hari. Nah, setidaknya saya ada sebuah gambar, ya, itu hari-hari terakhir yang pernah terjadi. Pertama adalah kepada Yesus. Kalau dalam penjelasan Alkitab Sabda, pekerjaan Roh Kudus dicurahkan itu pertama-tama terjadi pada pribadi Yesus, di mana dia dipenuhi Roh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Ya, Yesus dipenuhi oleh Roh Tuhan. Yang kedua adalah pada hari peristiwa Pentakosta yang terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu kepada 120 murid di loteng Yerusalem, di mana tiba-tiba tempat mereka berdoa, ya, turun lidah-lidah api yang kasat mata dilihat oleh orang. Kemudian mereka berbicara dalam bahasa-bahasa roh, termasuk bahasa-bahasa asing yang mereka tidak tahu. Sehingga ada pendapat waktu itu bahwa mereka ini mabuk oleh anggur. Sehingga tadi dalam ayat yang kita baca, Petrus berkata, bagaimana mungkin mereka ini mabuk dengan anggur pada hari baru jam 9 pagi. Peristiwa itu adalah peristiwa di mana Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem, atau banyak kali disebut orang dengan hari Pentakosta pertama. Yang kedua, dalam sejarah gereja, ya, dalam sejarah gereja saya baca dalam sebuah catatan pada tanggal 19 April 1906, ya, majalah Times di Los Angeles menuliskan ada peristiwa, ya, ada peristiwa di Jalan Azusa Street, di mana di sana ada anak-anak Tuhan, ya, yang dipimpin oleh seorang hamba Tuhan yang mempercayai tentang baptisan dan pekerjaan Roh Kudus. Mereka berdoa dan Roh Kudus terjadi di tempat itu, sehingga berhari-hari bahkan bertahun-tahun, bahkan sampai hari ini tempat itu Bapak Ibu menjadi salah satu tempat perkunjungan, ya, kalau ada kegiatan gereja-gereja Pentakosta sedunia. Di Azusa Street di situ terjadi berhari-hari, bahkan pernah terjadi doa 3 hari 3 malam. Roh Kudus dicurahkan sampai tempat itu mau roboh. Kenapa? Tempat itu tidak mampu lagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, peristiwa ini terjadi di banyak tempat lagi yang lain. Saya pernah ingat oma saya bercerita, oma saya itu bergereja di gereja pusat Amurang, gereja yang di dekat terminal. Katanya pada satu waktu dalam hari-hari Pentakosta seperti ini, gereja itu tiba-tiba dikerumuni oleh semua masyarakat, oleh masyarakat yang ada di seputaran gereja itu, dan bawa air di ember. Kenapa? Karena ini gereja ini bawa api dari luar, kelihatan terbakar. Padahal ketika mereka dekat gereja, jemaat sementara berdoa. Artinya apa? Roh Kudus bekerja sampai hari ini. Amin. Haleluya. Saudara percaya Roh Kudus masih bekerja? Katakan amin. Saya yakin sekali sesuai dengan lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi, bahwa Roh Kudus itu ada bagi kita. Roh Kudus itu masih bekerja bagi kita. Dan Roh Kudus itu bekerja kapan? Roh Kudus itu bekerja hari
hari ini. Amin. Siapapun kita, Roh Kudus menawarkan Dia mau hadir di hidup kita. Kapan? Dia mau hadir di setiap waktu di mana kita bersungguh-sungguh dengan Dia. Kita akan diberi karunia oleh Roh Kudus. Mungkin beberapa orang bertanya, apa faedahnya? Buat apa saya dipenuhi Roh Kudus? Bapak Ibu, dipenuhi Roh Kudus itu lidah-lidah api, bahasa roh, itu adalah bagian yang Alkitab bilang tanda. Tetapi tidak selesai di situ. Alkitab berkata di tengah-tengah Tuhan kasih karunia Bapak Ibu. 1 Korintus 12 saya akan baca dengan cepat. Ayat 8-10 berkata begini. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Saya perhatikan tadi malam kesaksian itu bahwa ada karunia menyembuhkan. Haleluya. Ayat 10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Roh Kudus kasih banyak pemberian bagi kita, katakan amin. Pada bagian lain juga Roh Kudus bisa memberi hikmat kepada orang-orang untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Haleluya. Dan ketika kita dipenuhi dengan karunia Roh Kudus, Galatia 5 ayat 22 berkata, kita seperti pohon yang akan berbuah. Pohon yang akan berbuah. Berbuah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Amin. Siapa yang tidak mau hidup dalam kasih? Siapa yang tidak mau hidup dalam sukacita, damai sejahtera? Saya dalam situasi-situasi tertentu, kalau ada masalah, ada sesuatu, kemudian saya akhirnya kita tak lepas marah. Habis itu Bapak Ibu, habis marah-marah itu biasanya saya rasa sedih. Aduh, siapa kita lagi so marah? Siapa lagi keluar kata-kata yang itu? Ya, orang ternyata kalau melakukan hal-hal yang tidak benar itu bersedih. Nah, ternyata Bapak Ibu ketika kita ada Roh Kudus, Roh Kudus hidup, ya hadir di hidup kita, menyala-nyala di hidup kita. Kita tidak padamkan roh itu. Maka roh itu seperti pohon yang akan berbuah. Amin. Bapak Ibu pernah enggak Bapak Ibu perhatikan kalau ada pohon apapun itu yang berbuah, apakah ketika dia berbunga atau berbuah dapat lihat itu pohon itu dapat dengar suara, dia bakuat berbuah, atau dia bergoyang-goyang karena pepaya semua berbuah, dia bergoyang-goyang, sudah bergoyang itu semua berbuah. Pohon Bapak Ibu kalau dia berbuah alami, waktu demi waktu. Amin. Makanya kadang-kadang kita dituduh tuh, bicara-bicara bahasa roh tapi kelakuan. Memang bagi orang yang so lama ini jadi evaluasi. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, anak muda yang baru mulai menerima karunia Roh Kudus, nah tentu kita sementara berbuah. Amin. Haleluya. Mungkin masih babunga, atau kalau kelapa masih kelongkong. Nanti satu waktu dia sudah matang, nah kita akan temui anak-anak Tuhan yang penuh dengan sukacita, anak-anak Tuhan yang penuh dengan kesabaran. Haleluya. Anak saya itu hobi sekali menyanyi itu lagu Anak Monyet di Atas Pohon. Baru dia nyanyi panjang sabar, itu anak Tuhan. Kemudian saya tanya, kalau Lingdang anak siapa? Maksudnya karena dia belum sabar. Haleluya. Saudara mau menerima karunia Tuhan? Amin. Mau hidup dipenuhi sukacita? Haleluya. Mari kita menerima janji Tuhan. Amin. Lewat apa? Tentu lewat ini momentum bagi kita.
Ini adalah momentum. Banyak orang anggap, masa harus doa 10 malam. Iyo, ngoni dah mikir apa? Tapi ini menjadi momentum bagi kita untuk apa? Menjaga api Kristus itu. Amin. Supaya terus menyala di hidup kita. Hidup kita penuh dengan karunia-karunia rohani. Hidup kita diwarnai dengan buah hidup yang baik, yang indah pada pemandangan Tuhan. Supaya kehidupan kita menikmati janji-janji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya rindu kita nyanyi ada lagu